Halo guys, balik lagi sama kita Cupot, Cucurutut Podcast. Jadi hari Udah ini legal nih namanya. kita tidak ada tema untuk dibahas ya. Gilirannya Anton ya guys ya, gilirannya Iya, Anton. jadi semua tema yang kalian kasih di komen tuh udah dipakai semua guys. Kalian harus lebih kreatif dong mas. Bang, iya bang. Kasih Emang ini. udah dipakai semua bang? Ada sih satu sih soal tentang horor. Emang kalian mau bahas horor? Hah? Enggak. Gue sih No, kan? siapa aja. Apa aja lah bang, hostnya bang, aku ngikut Bebas lah. bang. Tadi abang mau bahas itu bang, Apa bang? Apa bang? Coba dong. horor, Hmm. paranormal ya tadi ya. Tapi Horor. coba, abang maunya apa kita ikut bang? Buset, jadi kita masih bingung nih ya. Mungkin tapi kepikiran di otak gue sih tentang finansial. Oke, Bang. Bangunin Emang aku ada? bang, ada beres. Aku Ada apa pengen tahu gimana cara kalian tuh mengolah keuangan kalian. Oh, tenang, ini aman kok. Aman, ini tentang finansial. Cara kalian mengelola keuangan dengan benar gitu loh. Menurut pandangan kalian. Jangan loh. Mana antis? Gue langsung Ayo, pakai ayo. air. Coba kita dari Devin dulu deh. Gimana pendapat Hmm. Devin? Cuci tangan Ya. dulu gua, cuci tangan. Gak ada salahnya loh, kita harus belajar mengolah keuangan biar Betul. orang-orang tahu. Oh Betul. gini, uang itu nggak hanya ditimbun, ada cara mengelolanya. Ya Hmm. kan? Baik lagi teman-teman ya, ini NFADYOR ya. Oke. NFA DYOR LFD. Iya, not financial advice, do your own research. Oke adik-adik Iya. ya, ini sharing doang ya. Ntar Sharing kita doang. ngikutin. Iya Oke, betul. jadi apa Ini bang kan pertanyaannya nih? Gimana cara kalian masing-masing nih, kalian nih kan beda-beda nih mengelola keuangan kalian. Nah, kalau kalian tuh menurut kalian yang paling enak lah untuk kalian jalanin tuh kelolanya gimana gitu loh. Supaya uang itu ya terus berkembang. Uang kan harus dikembangin terus, gak bisa didiemin. Oke. Ya. Ya, jadi Apalagi kan banyak yang mungkin penghasilannya nggak besar gitu, minimum, tapi mereka bisa mengelola keuangan itu. Ada nggak? Jadi cara mengelola nih ya. Iya. intinya. Menurut gue Iya. gimana cara ngelola keuangan ya? Ya betul. Oke. Dari dulu gue selalu udah diajarin dari gue masih SD, zaman gue nyolong duit itu gue pun gitu ya. Nah itu gue dididik gitu. Oke, gue selalu dididik sama bokap gue tuh untuk pakai persentase. Persentasenya itu adalah 50, 30, 20. Oke, 50-nya itu adalah buat saving, untuk nabung. Jadi let's say, ini berlaku buat berapapun jumlah pendapatan kalian, gitu ya. Jadi yang pertama nih, lu mesti sadar lo itu apakah pendapatan lu itu UMR. UMR berapa sekarang di Jakarta? 4 ya. 4 hampir 4 ya. 4 juta. 4,2 kayaknya ya. Ya, oke, kita let's say 4 juta lah biar angkanya gampang ya. Let's say 4 juta. 4,6. Oh, 4,6. Oke, 4,6. Ya misalnya apakah misalnya kalian UMR, ya berarti gaya hidup kalian mesti disesuaikan juga gitu. Yang paling penting itu sebenarnya gaya hidup kalau untuk masalah mengelola keuangan gitu. Jadi pakai persentase 50, 30, 20. 50% itu saving, 30%-nya itu adalah needs, 20%-nya itu adalah wants. Nah, jadi banyak tuh sebenarnya persentasenya itu banyak yang versi banyak orang gitu. Tapi kalau gue paling Iya. serak 50%. Kenapa? Karena kalau lu nggak sisihin 50% dari pendapatan lu nggak akan lama banget nabungnya menurut gue ya. Kayak lu bakalan butuh waktu. Bisa, tapi lu bakal butuh waktu lama gitu. Kayak untuk lu mencapai goals lu. Nah 30%-nya itu buat needs. Needs itu kan sesuatu yang lu pasti tiap bulan itu lu harus keluarin kan. Contohnya Kebutuhan. makan, Needs ya itu kebutuhan. makan, pangan, sandang, papan. Lu pasti harus keluarin, nggak mungkin nggak buat lu supaya bisa bertahan hidup gitu. Nah itu 30%, 20% itu wants. Nah kenapa wants itu mesti disisihin juga? Karena kadang orang itu terlalu kerja, dia ignore kebutuhan psikis mental dia gitu kan, pengennya
marketplace ya. nabung, ya butuh udah lalu di- kayak iya. bayar sekali wishlist ya, Bang. ya kan refreshing lah, pokoknya 20% itu buat refreshing gitu. Tapi kalau misalnya memang lu merasa kayaknya gue masih bisa lah 20% nggak gue pakai, lu masukin jadi 70% saving bulan ini doang gitu, itu lebih bagus lagi gitu loh. Intinya kalau gue kayak gitu, supaya jadi selalu disisihin tiap bulan tuh ada yang 50% buat ditabung, jadi ya lu nggak berasa gitu lama-lama tabungan lu banyak, loh kok udah segini, karena lu nabung 50% terus dari gaji lu kan, lu nabung 50%, 2 bulan udah full gaji lu 1 bulan gitu kan, nggak berasa. Tuh, tapi balik lagi gaya hidupnya mesti disesuaiin, jangan sampai ntar gaji naik 50%-nya berkurang jadi 40%, lama-lama jadi 35% gitu kayak. Oh, tetap di presentase ya. Tetap di persen persentase persen. Jadi supaya lu ada, kalau gua tuh dulu bilangnya supaya gua ada keteraturan lah, ada kayak Disiplin. standar, disiplin, betul. Jadi lu nggak kebawa alur kalau lu gaji naik atau misalnya lu nongkrong sama teman baru, merekanya lebih hedon jadi ikutan hedon atau gimana, itu mesti ada prinsip kayak gitu juga. Udah gitu dulu aja Bang, dari aku Bang. Oke, coba Darren. Iya ya. Tapi keren Bung Devin ya. Oh iya. Udah cocok Bung jadi Devi. dokter Iya. keuangan. Iya. Udah saya ada PhD. Oh, apa Ya. tuh? Oh iya. Pizza Hut Delivery. Delivery. Ya, saya suka Pizza Hut Delivery. Pizza Hut boleh emailnya. Boleh emailnya Pizza Hut ya. Kalau gua simple Kalau aja sih gimana? sebenarnya sih. Gimana? Pemasukan harus lebih gede dari pengeluaran sih. Itu kan hal paling basic ya. Oh, itu basic. Terus kalau gue sih dari dulu mindset gue buat panjang sih, buat jangka panjang. Jadi kalau gue tiap ada pemasukan, mungkin kalau gue agak ekstrim kali ya, 80 gitu mungkin gue saving nih. Terus 20 mungkin baru untuk kayak kebutuhan, karena gue Foya-foya. buat panjang gitu. Oh. Di mindset gue kadang misalnya lo lagi dapet kerjaan enak, itu nggak bakal selamanya tuh lo bakal enak terus. Jadi karena mindset itu gue selalu dari dulu sih gue gedein lah ke hal investment gitu, mungkin ya Investasi ya. lah, Nanti beli kita basic, bahas apa, investasi. emas. Ya beli-beliin kayak gitu sih. Ya begitu. Jadi nggak tergiur sama yang gengsi-gengsi anak muda lah. Kalau dari gue gitu sih Ton paling. Oke. Yang penting pemasukan lah harus lebih gede dari pengeluaran, jangan sampai maksain kayak kredit buat hal yang gengsi lagi. Misalnya kayak beli Buat handphone cuman atau keinginan doang gitu ya. Dikreditin di keinginan. Iya betul. Oh, kalau coba. kredit misalnya kredit rumah yang value-nya bisa naik kan masih oke. Kalau lu kredit buat Oh, kayak itu invest dong jatuhnya. iya, Kalau kalau rumah. kredit yang maksa-maksain buat gengsi kan value-nya nanti bakal turun tapi lu buang duitnya banyak kan. Bayar bunga-bunga. Oke. Coba kalau Stella yang paling muda nih. Gue presentasenya cuma buat saving sih. Gue sekitar 60%-an tuh gue buat saving, karena pengeluaran gue cuma buat kebutuhan pokok. Kayak misal listrik, Karena lu nggak ada makan. keinginan. Kan lu Nggak. suka jalan-jalan gitu, itu kan keinginan sebenarnya, bukan kebutuhan. Gue jalan-jalan kan paling setahun sekali 2 kali nggak sih? Nah itu, iya kan gue setahun paling sekali 2 kali. Nah sekalinya gue ada Saya tersenyum saja. gaji turun nih, pas gue mau jalan, gue pakai uang itu. Cuma ya saving gue ya udah banyak aja gitu. Tetap pakai presentasi jatuhnya. Cuma saving doang. Misalnya lu dapat 10 juta, 6 juta ya lo 60%, saving. 6 jutanya gue saving. Kayak gitu. Oh, Sisanya ya buat bayar bulanan. Gue tuh nggak boros sih, soalnya kalau buat hal-hal emang bener-bener nggak penting ya, kayak buat lapar mata doang gitu, barang apa, gue jarang banget beli. Anak rumahan jatuhnya ya. Iya, makan pun gue bukan ngebatasin juga sih. Cuma kalau gue baru-baru ini nih gue nyobain, kan gue biasa sebelumnya nih makan agak nggak kekontrol ya, lapar mata gitu. Sebenarnya nggak lapar, cuma lu pengen aja. Nah kan GoPay ada fitur GoPay Later tuh. Oh ya, pay later ya. Gue pakai itu, jadi limit gue ada yang di GoPay Later itu buat sebulan. Oh berarti lo sebulan 1,5 harus kalau nggak salah. 1,5 ya.
Oh, beda-beda Iya, itu sih buat setiap orang. makan. Beda-beda setiap orang kalau nggak salah. Limit tuh bisa lu atur, cuma kalau gue 1,5. Iya. Oh. Nah itu gue buat sebulan itu Gede ya, nggak boleh 1,5 lebih. ya. Iya. Buat makan doang. Atau Ya? gue juga langsung dapat. Iya kan gue Gojek terus ton. Oh iya, nggak ada yang masak juga ya. Nggak ada yang masak gue. Kalau Wajar, misalkan kalau ada yang tinggal masak sendiri lebih wajar. murah pasti. Hmm. Iya. Gue mau Coba. nanya, Apa? biasa kalian sisihinnya di awal apa di akhir? Di Begitu awal. dapat langsung sisihin apa di akhir? Begitu Di dapat awal. langsung sisihin. Langsung dapet Iya, ya? langsung dapat di awal pasti. Iya, itu lebih bagus sih. Soalnya ada juga orang kan yang nanti akhir bulan tapi endingnya udah keburu kepake. Kepake nanti Iya. itu mah. Tapi ada juga yang kalau nggak salah dia dapat terus langsung bayar kebutuhan nih, biasanya cicilan semua. Itu ya kan? juga bisa. Habis itu baru sisanya langsung di saving gitu. Ada juga yang kayak gitu. Dulu Cuman gua kan gitu. itu jatuhnya nggak presentase, sisa itu jatuhnya. ya Iya, kan? Karena makanya. kan kebutuhan lo beda-beda. Tapi kebutuhan yang Iya. dipakai ya, bisa bayar listrik, bayar apa kan biasa. Terus cicilan misalnya mobil, rumah gitu langsung dikeluarin dulu, dilunasin dulu bulan ini, sisanya baru ditabung. Ada yang kayak gitu juga. Itu nggak salah juga sih. Cuma Ya, ya main nggak presentase aja. jatuhnya ya nggak presentasi, jatuhnya sisa keuangan yang Iya. disimpan. Ya kalau Norman. Tadi pertanyaannya apa bang? Gimana Boleh cara mengatur keuangannya? Gimana cara mengatur keuangannya bang ya? Yang Ya. penting sih kalau gue lu menurut lo mesti- apa yang lo lakuin? mesti sadar sama keadaan lu sendiri. Teman-teman gue kan tadi bilang persentase itu benar sebenarnya kalau lu mampu. Tapi Ya. ada orang-orang di mana yang Tidak dia mampu. tuh tidak mampu, itu nggak mungkin dia bisa nge-saving misalnya 50% atau 60%. Karena misalnya contohnya gaji dia 2 juta, 3 juta, nggak mungkin Baik. dong dia needs-nya cuma ngebayar 1,5 per bulan. Jadi Makannya sejuta gitu ya kan? iya, karena jadi menurut gue itu lebih penting lu sadar sama keuangan lu sendiri, mulai lu catat apa aja pengeluaran lu, mana yang buat needs, itu yang diprioritaskan, sisanya coba di saving buat dana darurat gitu sih menurut gue. Itu yang lo lakuin sekarang. Ya kalau gue masih ngumpulin dana darurat gue sih. Dan Belum darurat selesai sih. Itu untuk berapa jangka panjangnya kalau lo? Itu hitungannya beda-beda tiap orang. Kalau gue K12 1 tahun. 1 tahun gue tahun. kerja, gue masih ada duit Ah, dengan hidup gue seperti ini. oke. Karena kan kita nggak tahu ya apa yang bisa bakal terjadi, bisa ya ntar ada pandemi lagi, ada bencana apa, kita nggak tahu. Jadi kalau bisa sih disimpan dengan kemampuan lo sendiri-sendiri. Gitu. Betul. 12 bulan. Biasa 12 bulan buat Bisa yang sih udah berkeluarga standarnya 6 bulan ya, setahu gua. ya. Iya, Ya, 6 bulan. 6 bulan itu dana darurat itu penting. Jadi kayak buat apa? Ya kalau something happen lah kayak COVID sekarang gini itu kan termasuk kalian mengeluarkan dana darurat. Kalian nggak ada kerjaan, nggak ada apa, dan uang darurat ini yang dipakai gitu loh. Yang hasil kalian kerja selama ini ada dana darurat itu yang kalian pakai supaya kalian ya bisa bertahan hidup seperti itu. ya Kalau dan gua, itu apa? jadi Nggak itu apa-apa. gue jelasin lagi, fungsinya itu dana darurat tuh bukan tabungan ya. Dana Bukan. darurat itu adalah biar kalau ada apa-apa kalian masih bisa hidup. Kalau tabungan beda lagi. Ya, kan kalian nggak akan tahu besok kenapa. Hmm. Sebenarnya besok gempa bumi, amit-amit gitu kan. Contoh aja kayak yang sekarang COVID, itu kan termasuk kalian harus mengeluarkan dana darurat kalian. Gitu. Yang buat tidak terduga ya. Ini yang major banget gitu loh masalahnya. Nah kalau gua hampir sama kayak Devin, gua pakai presentase. Jadi ada uang, gua pasti selalu sisihin 50%. 50% dari penghasilan gua itu gue punya 2 bank. Pasti satu bank itu gua selalu taruh di bank untuk yang gue saving gitu. Ini nggak bakal gue otak-atik sama sekali gitu loh. Meskipun tidak bakal berbunga gitu lah intinya, maksudnya nggak bakal menjadi besar. Habis itu biasanya gue selalu ngeluarin 20%. Habis itu kan berarti 20%-nya itu ini yang bakal gue kelola biasanya. Oke. Karena gue orangnya nggak begitu banyak untuk keinginan.
gue jarang banget. Contohnya kayak disuruh. Sebenarnya kadang gue masih agak bingung antara kebutuhan dan keinginan gitu loh. Kadang sebenarnya gue butuh tapi gue masih bisa pakai yang lama, misalnya seperti itu. Itu kayak udahlah ntar aja. Kayak gue selalu tunda-tunda gitu loh. Kayak misalnya gue beli apa? Gue XLR ya atau apa ya kan? Mic kayak gitu. Itu sih butuh Ton, bukan want ini Ton. Iya, itu emang butuh. Tapi terkadang gue juga masih bisa make gitu loh. Gue orangnya nggak begitu terlalu ingin banget gitu loh. Meskipun gue tahu itu juga kebutuhan gitu loh, untuk gue lebih bisa ya bisa menghasilkan pastinya, kan? Tapi kadang gue jarang banget ngeluarin uang gitu loh. Tapi gue lebih bayar kayak yang penting banget, listrik itu udah nggak mungkin, kayak listrik, internet, terus untuk games juga kadang untuk record kan juga butuh kebutuhannya. Gue cuman kayak gitu, makan. Gue jarang banget beli baju gue itu aja. Jadi kayak gue lebih 20% gue itu untuk gue kembangin uangnya sebagaimana gue bisa, pokoknya ngembangin. 30 itu biasanya gue lebih kebutuhan, gue jarang banget ada keinginan. Jadi kadang lebih kayak campur aduk sih kebutuhan sama keinginan gue ya. Mungkin gue masih belum bisa bedain kali ya. Ya seperti itu. Itu yang kayak tadi gue bilang, kadang orang tuh terlalu sering nabung sampai akhirnya tuh ya gitu, kayak apa ya, jadinya lupa sama kepuasan sendiri gitu. Karena kadang sebenarnya menurut gua orang tuh mesti nyisihin juga buat mental mereka gitu loh. Karena kalau lu kerja terus, lu gak pernah ada refreshing, lu gak pernah ada hal yang duniawi yang bisa bikin lu kayak wah pas lu beli kayak excited gitu kan, lu seneng. Karena beda ya, maksudnya ketika lu beli rumah, lu seneng gitu. Tapi kan rumah itu kan jatuhnya kan kebutuhan hidup. Ya lu kebutuhan hidup kan. Beda sama halnya kayak misalnya lu misalnya makan nih, kebutuhan lu makan. Tapi kan lu sebenarnya makan nasi sama garamnya cukup kalau lu cuma butuh kebutuhan makan. Gitu kan? Sebenarnya lu bisa kenyang, maksud gua gitu, lu bisa kenyang. Nasi sama kecap pun juga bisa. Lu nggak butuh syaburi kan buat lu mengenyangkan perut lu. Nah, itu kan syaburi kan misalnya itu contohnya tuh udah keinginan, tapi kan buktinya kayak misalnya gue masih suka makan syaburi karena ya ada kesenangan pribadi aja gue kalau makan gitu-gitu, karena gue nggak bisa bikin di rumah gue gitu kan ya. Itu kan sebenarnya maksud gue kayak gitu tuh yang butuh. Kadang orang itu nggak sadarnya bingung kayak si Anton bilang gitu, ini sebenarnya gue kebutuhan apa keinginan perlu apa udahlah gue kayak gini gitu ya. Selama orangnya masih oke aja nggak masalah kayak gue bilang tadi. Tapi jangan sampai jos-genjos kerja terus, nabung terus, sampai lu akhirnya nggak sadar gitu. Lu lupa sama sekitar lu jadinya lupa sama kebutuhan lu sendiri. Lu mikirinnya masa depan terus, masa sekarang nggak dipikirin gitu maksud gua. Lu mesti nge-reward diri sendiri juga. Tuh, self reward itu betul. Menurut gue itu penting juga. Oke. Tapi kayaknya balik lagi beda-beda orang sih ya. Beda-beda orang. Ini semua beda kasus. Nggak bisa lu beda. mentah-mentah pakai punya gua, punya Darren, punya Sela, punya Norman, punya Anton. Tapi kan sebenarnya kalau mau ditarik garis merahnya, kita kayak semua punya kesamaan. Kayak Norman bilang, sadari dulu kemampuan finansial kalian dulu. Itu yang paling penting. Itu benar banget. Berusahalah untuk naikin pendapatan lo. Tapi ingat, pendapatan lo naik, gaya hidup lo jangan ikutan naik. Itu mah nggak akan habis. Itu mah namanya lo gali lubang tutup lubang doang. Terlalu greedy hidupnya ya bang ya. Jangan terlalu greedy. Greed is not good bang. Iya. Gitu. Ya, bener sih kayak kata Norman, dana darurat sih itu penting banget sih. Iya, itu emang penting dana darurat. Jaga-jaga. Tadinya orang kan ngabain ya, sejak COVID nih orang mulai jadi pada aware banget nih, penting banget kan kayak gituan. Memikirkan gimana caranya mendapatkan dana instan ya. Kok kesana sih? Jangan dong, jangan kesana dong. Oke, gue pengen nanya. Kalian jutaan ini melakukan bukan jutaan. Apa sih? Mana antis? Ada istilah gua jutaan apa bang? Aku mau dikasih jutaan rupiah, mau dong. Nah, gue pengen nanya, kalian tuh ada investasi nggak? Menginvestasikan sesuatu yang untuk kedepannya kayak gitu? Apa kalian masih belum memikirkan hal itu?
Karena investasi itu penting loh, kan? Kalau gue baca buku, gue kan suka baca buku ini, apa karangan Robert T. Kiyosaki, tahu? Yang tentang Rich Dad Poor bagaimana- Dad. Ya, yang Aku cuma tahu mengatur- judulnya doang, nggak tahu siapa yang yang bikin. ya itu, pokoknya yang ngatur kayak finansial lah tentang pokoknya itu. Nah, Dimana kalau ada bagan bulat gitu kan, kalau dimana kiri itu ada tentang employee, self employee, habis itu ada investment, ada jadi businessman kalau nggak salah, terus baru investment. Tujuan akhir lo harus jadi investment kan, jadi gimana kalian bisa ngedapetin penghasilan pasif lah. Ya. Apa hilang kah suaraku? ya, tadi hilang bentar. Nge-freeze saya bentar, Bang. Nge-freeze. Oh, Gue nge-freeze. kira dia mikir. Iya. Nah, Iya, gue makanya- kira pada masih mikir gitu. gimana kalian bisa Gila ya. mendapatkan penghasilan pasif? Kan tujuan kalian pasti Ya. gitu dong. Betul kan? Ya, betul. Nah, kalau kalian tuh gimana gitu? Apakah ada Beda nih Bang, melakukan- investasi apa penghasilan pasif nih? investasi termasuk kadang ada yang bisa menjadi penghasilan pasif loh. Iya. Wah, hilang Iya, lagi Benar, gua. benar. Nggak apa-apa. Ulang lagi. Gak ada. Iya. Terputus. Oke, luar biasa sekali. Terputus lagi. Oke. Iya. Jadi investasi itu kadang Ada yang jadi penghasilan pasif tuh. oh gitu. Oke. Nggak Ya. semua tapi ada. Nah, gitu. ya. Nah, kalian ada nggak? Pun udah nge-freeze lagi. Koneksi bang, kan udah dibilang dari Iya, awal iya. bang. Iya, nggak apa-apa, lucu aja jadinya. Jangan diedit Ya itu. udah. Ya, nge-freeze lagi. Ya udah. Ya. Coba Aman ya. suara Aman ya. Suara aman. Lu tapi di lu tuh kita nge-freeze gak sih? Oh ya, lu nge-freeze bentar. Habis itu Oh ya freeze. udah berarti Perfect. sama. Ya udah. Ya udah, Udah gerak. lanjutin deh. Lanjut. Ya, gimana? Kalian Ya. ada nggak investasi? Ya. Ya lu nih Ya. siapa? nih? Dari Devin lagi dong. Oh, dari Devin, gua lagi, Darren, ya. Stella, Oh, Norman. ya, oke. Ya pasti ada lah ya, nggak mungkin di zaman sekarang menurut gua kalau lu Karena- cuma naruh Karena duit, banyak orang berpikiran, banyak orang yang tidak melakukan investasi. ya Gitu loh. menurut Karena gua mereka tidak tahu. menurut gua kalau lu hidup udah di zaman sekarang ya 20th century, ya lu apa ya, kurang bijak lah ya kalau lu cuma diemin duit lu tuh di rekening doang gitu. Kenapa? Karena nggak apa ya, kalau tujuan lu Inflasi. cuma untuk, ya satu itu inflasi. Kalau tujuan lu cuma untuk saving dan untuk security, nggak nabung di bawah bantal, celengan babi gitu kan, itu benar gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang tadi Anton bilang tujuannya untuk investasi, menurut gua lu nggak akan bisa ngasilin apapun sampai lu mati kalau duit lu cuma didiemin di rekening doang. Karena satu, bunganya itu sangat amat kecil. Kedua, bunga yang kecil itu kalah dengan tingkat inflasi tiap tahunnya yang nambah terus itu. Jadi lu lama-lama kalau lu diemin doang uang lu itu di rekening, itu sama aja lu tuh dimakan pelan-pelan duit lu sama inflasi. Jadi mungkin lu pas nabung 10 juta, lu diemin nih setahun. Nah, jadi mungkin sebenarnya tahun depan tuh value duit itu udah cuma 9.850.000 gitu. Karena enggak, secara cash tetap 10 juta gitu, tapi value 10 jutanya itu yang udah berkurang, udah nggak pure 10 juta lagi gitu loh. Nah, makanya menurut gua lu harus ada investasi. Yang paling simpelnya sebenarnya yang udah harusnya semua orang harusnya tahu itu adalah deposito. Deposito itu adalah standar yang paling paling basic menurut gua di bidang investasi, paling gampang, paling basic, dan paling Ya udah dari zaman dulu sih, dari promising. orang tua, Ya, dari sana gitu. paling promising. Kenapa? Karena kan lu pasti dapat passive income-nya itu, passive income dari bunga deposito gitu. Tapi baik lagi, deposito memang lu aman, lu pasti dapat tiap bulan dapat bunganya segala macam. Tapi balik lagi pada prinsip high risk, high return, low risk, low return gitu kan. Kalau misalnya lu pengen dapat yang lebih besar, ya lu mesti ada risknya pasti lebih gede juga.
Kayaknya ada lagi yang namanya nanti adalah misalnya kayak lu reksadana. Ada lagi yang namanya kayak lu obligasi gitu. Kayak banyak lah. Saham. Nah, saham itu contoh yang high risk high return sebenarnya. Karena kalau misalnya saham itu kan lu mesti ada minimal pembelian lot. Lu nggak bisa beli cuma 100.000 gitu ibaratnya, nggak bisa. Minimal 100 lot. Ya minimal 100 lot. Gitu. Tuh lot sekarang Satu ya sekarang bisa ya? 100.000. 100.000 udah bisa sekarang ya? Oh ya. Ada beberapa perusahaan yang Mungkin kalau blue chip nggak bisa kali ya. Dapat 100 lot. Ya, 100 lembar ton, bukan 100 lot. Oh ya, 100 lembar. Ya. Satu lot tuh 100 lembar ya? Iya. Sekarang. Ah, ya. Satu lot salah. Satu lot 100 lembar. Ya, berarti kayak gitulah. Nah, jadi ya prinsipnya kalau menurut gua pasti ada. Cuma gua nggak mau jabarin secara spesifik juga gimana, karena balik lagi ya, ini kan gua bukan financial advisor ya, gua nggak punya gelar sama sekali. Jadi gue cuma bisa ini yang kita lakukan. Iya, yang gua lakuin research sendiri dari pengalaman bokap gua, dari pengalaman teman-teman gue yang lain, kita ngobrol satu sama lain ya gitu. Salah satu yang paling bentuk kayak umum adalah deposito, obligasi, reksadana, saham yang udah apa ya, secara sekuritasnya tuh udah dijamin sama negara gitu, udah dijamin OJK ya, jadi udah aman, lo nggak perlu takut kalau misalnya untuk investasi di yang tadi gue sebutin, harusnya udah dijamin. Tetap harus dipelajari. Betul, lo jangan langsung taruh duit. Karena kita ngomong ini, lu langsung masuk. Ya. Enggak, jangan. Lu harus pelajari dulu fundamental perusahaan itu. Betul. Intinya investasi itu balik lagi kayak lu mau usaha lah. Lu kalau mau usaha nggak mungkin kan lu punya 100 juta. Udah langsung usaha deh, nggak ada persiapan apa-apa. Pasti lu bakal keteteran gitu. Sama kayak investasi, lu punya 100 juta, lu mau investasiin. Ya lu pelajarin dulu nih. Oh, deposito nih yang paling gampang. Gimana sih mekanisme hitungannya? Kok bisa segini? Apa yang menyebabkan bunga deposito bisa naik atau turun nih? Apakah gua akan selalu bunganya segini-segini aja atau gimana? Itu lu pelajarin. Sebenarnya gampang, pelajarinnya zaman sekarang tuh gampang. Di internet tuh udah dijelasin banyak. Di Google, di Wikipedia bahkan, ibaratnya kayak lu kalau mau baca pasti bisa. Kalau buku kan kadang harus keluar duit lagi ya. Ini lu nggak usah keluar duit nih. Internet deh, udah. Kalau lu mau gratis, nggak mungkin lu nggak punya internet di HP. Banyak orang-orang yang jelas. Bener, kayak gitu. Ya intinya gitulah. Gitu, Bang. Oke, jadi itu yang lo lakuin ya, lo menginvestasi. Ya, yang gue menginvestasikan pasti. Kalau Darren gimana, Darren? Gua kayak semua. Apa yang lo lakuin? Kayak lu udah ngelakuin semua, lu paling pakarnya lah di sini di antara kita semua. Iyalah. Kalau gua lihat-lihat sih, ya gak sih? Parah. Parah banget, Darren tuh belajar banyak guys. Jadi mungkin kalian bisa mengambil hikmah yang bagus-bagus nih. Yang nanya kenapa Darren nggak streaming tiap malam? Nah itu mikirin investasi gimana gitu. Ya kan? Ayo coba. Ya udah dari awal aja ya, dari awal gue ya. Boleh. Jadi waktu dulu pertama dapat duit, yang gue tahu investasi tuh pertama deposito doang. Jadi gue pertama masukin tuh deposito. Terus yang kedua karena dari zaman dulu kan orang kayak beli-beliin logam mulia tuh kan. Nah itu gue juga habis dari deposito ke logam mulia. Terus lama-lama gue pelajarin deposito kok bunganya 3%. Sedangkan inflasi per tahun kayak bisa segitu juga. Jadi sebenarnya sama aja gitu, duit lu value-nya nggak nambah, emang nominalnya sama tapi value-nya sama. Value-nya nggak nambah. Makanya gue coba-coba pelajarin. Akhirnya ada yang namanya reksadana ada macam-macamnya lagi. Gue coba-cobain semua, pelajarin semuanya. Terus habis dari reksadana mulai ke saham. Lo ada reksadana? Sekarang udah nggak ada. Udah lo tarik semua ya? Iya, karena ya setelah gue pelajarin resikonya ini itu menurut gue mendingan di saham blue chip sih kalau menurut gue ya. Timbang reksadana. Ya. Tapi ya balik lagi lah kan. Preferensi orang masing-masing orang beda-beda. Yeah. Ada yang lihat turun-turun naik dikit udah deg-degan, ada yang turun naik banyak masih santai. Balik lagi sih. Jangan dilihat setiap hari sih saran gue. Iya. Terus masuk udah ke saham. Kalau saham sih gue lebih yang gede-gede aja sih sekarang sih. Dulu suka yang kayak kecil-kecil gorengan. Ngeri bos. Ininya bisa jantungan.
Terus kalau ditarik panjang menurut gue mendingan lu megang yang gede sekalian, kalau untuk jangka panjang lebih bagus. Terus kan tiap tahun lu dapat dividen tuh kalau saham kan. Oh Bisa ya, dapat passive income juga tuh, pembagian itu passive keuntungan. income. Ya, itu yang gue maksud passive income. Terus ya nyoba-nyoba kripto. Nah, kripto NFT. gimana dia? Menjanjikan nggak? Sekarang kan zamannya kripto, apalagi masuk NFT nih sekarang lagi booming banget nih NFT nih. Kripto ya Menurut lo gimana jangka panjang ini? Jangka panjang ini menjanjikan nggak? menurut gue ya Menurut saham. lo, menurut lo, bukan Ya, pasti, menurut lo aja. menurut Lo gue kan ya nggak semua sering orang banget cocok sih memang di kripto NFT. Soalnya ini kayak saham udah udah high risk nih. Kripto kayak di atasnya lagi. Nah NFT-nya paling dewanya tuh. Risknya tinggi banget, tapi lu bisa dapet returnnya juga gila banget. Jadi makanya itu dicocokin sih sama diri kalian sih. Lagi Lifestyle ke kalian. pernyataan Norman, gambling sih, sadarin aja diri lu Iya. mampunya kayak gimana. Betul lah. Iya. Gitu. Tuh. Emang Jadi, gitu, kripto lo demen banyak yang main kripto? tapi bisa Demen ya? juga. Lo demen ya coba main kripto? Ya Shitcoinnya Ya, banyak loh. Di Shitcoin lo proses banyak. belajar lah. belajarin sih. Shitcoin Itu lo saham banyak. Apa? Shitcoin lo banyak. Enggak banyak. Gue lebih ke yang blue chip gede-gede sih. Ya ada juga sih mungkin 50-50 kali ya. Bukan shitcoin banget. Bukan shitcoin. Koin Ada loh orang yang beli langsung total shitcoin, tahu-tahu membludak gitu langsung jadi puluhan M penghasilannya gara-gara Ya, ada juga yang koinnya bangkrut. meledak. Ya ada juga yang bangkrut. Lebih Ya. banyak yang nggak Lebih beruntung. banyak yang nggak beruntung sih kalau gua merasanya ya. Ya prinsipnya gitu sih. High Gini. risk, high return. Bedanya kripto sama saham di zaman sekarang itu kan, kalau saham kan udah berpuluh-puluh tahun ya dijalanin di masyarakat dunia. Udah terlebih terpercaya lah secara sekuritas. Dan Gitu. ada rulesnya. Dan ada rules-nya segala macem. Nah kalau kripto ini kan sebenarnya memang masih hal yang baru dan ya layaknya. Legal, ada kan legal kan, termasuk legal kan kripto sekarang. Gua belum bisa ngomong legal atau enggaknya ya, karena masih gua belum merasa itu legal dan ilegal gitu. Kayak masih legal itu sih sebagai komoditas sih kan di Bapepti kan tuh. Lu bisa Iya. simpen tapi lu nggak bisa Di OJK udah Iya. ada kan? Di OJK. bukan OJK, Bapepti. Bapepti. Iya ya sebagai Bapepti. itu buat lu invest bisa udah boleh. Ya, Bisa, udah boleh kan? secara itunya legal, tapi untuk yang soal kriptonya sendiri gimana itu juga masih belum tau lah, belum ada kayak bener-bener pastinya gimana gitu. Karena balik lagi ini hal yang baru. Saham juga waktu awal-awal muncul juga sama orang pasti kayak, wih apaan nih prinsipnya segala macam, kayak orang masih belajar terus kan, research terus sampai akhirnya oh ya oke ini aman segala macam. Kalau misalnya lu, tapi balik lagi kan saham pun udah yang dibilang aman pun ya apa ya, lu mesti tetap research juga apakah company ini punya prospek untuk lu invest. Jangan Betul. sampai kayak yang tadi Darren bilang saham gorengan ya kan, lu terlihat diiming-iming Saya pengen naik nyetor gitu. saham di Mbak Gaming Store gitu. Ya lu harus pelajarin dulu deh. Iya, Mbak Gaming gimana, Store, dulu betul. gimana. Jangan lu Background-nya main. Darren. Iya, jangan pas lo lo invest ternyata tiap bulan laporannya minus mulu gitu. Itu kan wah lu pusing sendiri. Jadi lo harus pelajarin dulu laporan setiap bulannya gimana. Darrennya orangnya gimana, latar belakangnya si Darren kayak gimana. Itu harus lo pelajarin ya. Itu fundamental banget. Fundamental. Wajib. Ini Sama bang satu ya, hal baru lagi. inget, yang paling Apa? penting investasi leher ke atas bang kalau kata orang-orang. Apa tuh maksudnya tuh? Leher ke atas tuh. Investasi otak lu ilmu, banyakin dulu ilmu. Iya. Nah, Sama satu hal lagi, kalau bisa, kalau lu mau main bentuk investasi yang high risk, itu lu jangan pakai uang tabungan lu pakai uang dingin. ya itu. Ya, Betul. karena kalau lu pakai Dimasukin uang kulkas tuh, tabungan lu, iya masukin kulkas. Kalau lu sampai kenapa-kenapa, lu bakal pusing kan, karena lu pakai uang tabungan lu. Jadi mendingan, Bunuh diri kalau pakai uang Iya. yang besok minggu depan lu ada. iya jangan sampai lu pakai uang yang lu butuhkan, atau kayak Norman tadi lah, uang darurat. Jangan sampai lu pakai uang darurat gitu, karena Kayak gue bilang, gue selalu 20% ini gimana gue ngembangin 20% ini.
Nah, Ya. ini uang dingin gua gitu loh. Ya gitu. Jadi perkiraan persentase balik lagi sesuai dengan pendapatan kalian tiap bulannya Ya. gitu. Jadi kalian sesuaiin lah, jangan jos genjos langsung lu ngelihat temen lu, untungnya gede nih dia nih. Tapi kan temen lu mungkin mainnya udah lama, dia udah research-nya udah lebih lama dari lu, lebih berpengalaman. Jangan sampai lu tergoda, wah teman gue bisa nih, udahlah gue percaya lah, udah gue langsung gede gitu. Jangan juga, kayak menurut gue itu kurang wise saya secara secara attitude gitu ya. Kayak lu harus tetap research lah, ya harus research, karena kebanyakan itu yang membuat orang-orang itu gampang ditipu, diiming-imingin sama temennya, diiming-imingin, lu percaya sama gua deh, ini udah pasti aman, ini udah pasti returnnya gede, gua udah buktiin, lihat ya. Itu literasinya itu loh yang kurang, jadinya gampang dimanipulasi, akhirnya lu yang rugi, dianya mah nggak rugi gitu loh. Nah itu yang lu butuhin supaya selalu mau untuk cari tahu juga. Meskipun teman lo udah kasih tahu, lu cari tahu apakah yang dia kasih tahu itu validasinya bener apa enggak. Betul. Ada lagi nggak yang lu bisa dapat lebih dari informasi itu yang mungkin temen lu belum tentu tahu gitu. Nah itulah intinya. Sama ini bang, aku juga pernah sih coba yang itu bang, yang dut. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh, Bang? Itu bang, ya itulah. Udah, jangan itu Bang, jangan Bang, itu. Jalan salah Bang. Oke, coba Stella. Apa ya, kalau gue cuma gue tuh pokoknya setengah ke kripto, setengah gue adalah invest yang ngasilin passive income gitu. Oke, berarti doang lu main sih kalau kripto, lu main kripto nih Iya, gue main kripto. di NFT. Setengah NFT ya. NFT juga. Cuma gue tuh kalau kripto gue lebih ke apa ya, orang kan biasa main feature gitu. Terus yang kadang trading harian. Kalau gue lebih ke arah apa? Gue ngeliat nih tokennya dia menjanjikan tidak. Iya, gue beli. Tapi ya gue timbun doang gitu. Ya, Gue diemin aja. Sampai lama baru lu cek lagi harga gitu. Iya. Ya jatuhnya gambling sih bisa dibilang ya. Iya, itu Cuma, sama kayak gua. Ya sih. udah. Tapi gue setiap buka market gitu, market lagi crash, gue ya udah gitu loh, kayak wah gitu doang. Tapi udah. Karena emang niat gue emang diemin aja nih sampai mungkin jackpot gitu. Nah, baru lo ambil gitu. Baru gue ambil. Oke. Itu aja gue Dia kalau lebih ke kripto ya kalau Stella ya. Kalau Norman nih, guys, Norman. Investasi Udah ya punya bang ya. Istri ini wajib nih dipikirin sama orang-orang yang sudah berkeluarga nih. Enggak bang, semua orang wajib bang berpikir. Kalau gue sih investasi gue masih investasi tradisional sih. Gue nggak tertarik buat main-main kripto atau NFT karena itu menurut gue terlalu volatile ya. Karena perbedaannya Kenapa tuh? Kalau kripto nggak di back sama apapun sebenarnya pada intinya kan. Betul. Kalau lu currency pada normalnya, kan ini cryptocurrency kan ya. Ya. Currency Cara pada mata normalnya uang ya. itu Cara ya mata uang. ada sesuatu yang bisa nge-backup dia gitu. Kalau jadi kayak misalnya dolar kan di backupnya sama emas atau something kan ada ya. Tapi Oke, kalau ya, cryptocurrency kan nggak ada News sesuatu doang. yang membackupnya dia kan. Nah, Ya, jadi gue lebih milih untuk investasi ke yang tradisional aja, reksadana, obligasi, saham. Itu kan ada deposito ada gitu ya. ada backupannya juga gitu loh menurut gue. Ada sekuritasnya terjamin gitu. Ya, itu lebih sih. Dan selain itu juga kalau balik ke tadi omongan gue tadi, buat orang-orang yang masih belum bisa gitu ya buat investasi ke hal-hal seperti itu, lu juga bisa investasi ke diri lu sendiri bang. Ya. Betul. Benar. Contohnya Investasi adalah dari ilmu gitu. betul. Betul. Ilmu Leher itu ke gua atas setuju. itu bang, penting. ya, Leher ke atas, ya. Bisa. Lo- Bahasa leher ke atas ya, gue baru tahu, baru denger gue ini. Ya, bahasa bapak-bapak sih itu sebenarnya leher ke atas sih. Bapak-bapak yang udah berpengalaman belasan tahun begitu tuh ngomongnya.
Kalau gua sih ya nggak beda jauh sama mereka semua gitu loh. Ada main kripto, gua juga ada investasi di saham juga, walaupun nggak gede ya mainnya. Pokoknya seenggaknya ada lah rutinitas kayak investasi ke saham. Terus lebih ke bisnis juga, ngejalanin apa ya bisnis yang bisa gua lakuin kayak gitu. Jadi itu kan juga termasuk Itu investasi juga, betul. investasi Investasi bisnis. juga. Karena gimana kedepannya kalau ini jalan ya itu kan bisa jadi passive income lu juga gitu loh. Ini investasi gua. Jadi gimana lu kan gua bilang kayak awal gua bilang 20% gua penghasilan harus gua bisa kelola ini uang lebih dari, jadi hasilnya lebih dari ini gitu loh. Ya itu kalau gua kripto sih gua nggak begitu ini ya terlalu. Nah, ada orang yang setiap hari buka ngeliatin chart ininya candlesticknya kripto ada. Kalau gua main juga, cuman ya gua kayak Stella beli ya udah, habis itu lagi ini nih lagi bullish banget nih, harganya lagi turun banget nih. Habis itu gue beli, gue timbun dah. Ntar sebulan lagi baru cek, oh kalau turun ya udah emang nasib aja. Karena gue bilang high risk high return kalau cryptocurrency kan. Nah, ya, lo nggak akan bisa tahu lah gimana nilai kripto itu sendiri. Kalau lagi naik ya udah anggap aja gue lagi hoki lah gitu ya, seperti itu. Walaupun ada sebenarnya cara-cara buat Ada ilmunya, ada Ilmunya ilmu, ada. cuman gue nggak ada waktu untuk mempelajari itu sebenarnya. Tapi gue tau lah basic-basicnya lah, seperti cara apa ininya, trik-triknya, ada support, resisten gitu ya, gue tau lah, itu udah basic banget lah kalau lu pengen pelajarin itu ya. Jadi kripto ya gue juga kayak gitu, tapi gue lebih ke saham deposito seperti yang Norman bilang, karena sekuritasnya sangat tinggi banget itu. Jadi itu sangat aman untuk kalian investasi. Kalau kalian nggak bisa investasi di awal, sebenarnya bisa kecilan aja dulu. Kayak sekarang kan gue bilang investasi itu lu kayak 100.000 aja udah bisa kan, lu mau nge-invest setiap bulannya. Masa iya kalian nggak bisa menyisihkan 100.000 setiap bulannya? Itu lama-lama bakal jadi gede gitu loh. Itu lo harus mulai dulu. Jadi kalau bisa lo pelajarin dari awal, benar kayak seminggu 2 minggu ini lo pelajarin, habis itu lo mulai dari yang kecil dulu itu bisa. Nah, yang investasi itu nggak harus langsung kayak 100 juta, 1M, enggak, 100.000 aja bisa. Gue memulai investasi dari 100.000 gitu, setiap bulan 100.000. Habis itu kalau emang ada keuntungan besar, gue baru taruh lagi, seperti itu. Itu kalau gua. Betul? Sama ini sih Bang, kalau di pemikiran gue sekarang misalnya karena belum nikah, belum ada tanggungan yang gimana banget, gue lebih agresif. Tapi nanti kalau gue suatu saat udah nikah udah apa, pasti gue bakal lebih konservatif sih. Mungkin kayak yang volatile banget kayak kripto gitu-gitu pasti udah mesti porsinya kecil banget, mungkin gedein ke yang lebih fix. Udah pasti aja ya. Betul. Ya. Ya itu balik lagi, lo harus tahu situasi lo nggak bisa nggak bisa stagnan gitu loh. Lu lakukan ini terus menerus meskipun kondisi hidup lu berubah-ubah, nggak bisa. Itu lu pasti bakalan hancur. Lu mesti bisa menyesuaikan, adjust dengan lingkungan lu, keadaan hidup lu sekarang. Dan balik lagi ke prinsip investasi nih ya. Ini juga another saying, pepatah, don't put all your eggs in a single basket. Jangan taruh semua telur lu di satu keranjang yang sama. That's why banyak banget form investasi. Kan, lu jangan taruh semua ini satu investasi doang, karena kalau ada apa-apa lu hancur gitu loh. Jadi lu mesti taruh di investasi yang banyak sesuai dengan porsi lu. Jadi kalau misalnya ada yang satu lagi bearish gitu kan, lagi agak hancur, ada yang bisa bullish, ada yang bisa naikin yang nutup nge-cover cost rugi lu, loss lu gitu loh. Gitu prinsipnya gitu. Dan sekali lagi kalau misalnya lu mau main investasi yang high risk high return kayak saham, kripto dan lain-lainnya, lu mesti, yang paling penting nih menurut gue ya, mentalnya. Bukan yang lagi viral ini kan Bang? Bukan. Ini mental Kan yang itu lu... bukan itu Bang, bukan investasi itu kan Bang. Oh iya betul. Apa sih yang viral apa? Aduh, nggak tahu. jangan. Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Wah gila lu. Wah, Gila lu ya. Diserang Ton. Wah, gua gampar lu ya. Nggak tahu, aku nggak tahu. Patahin Bang, gue patahin. Aduh. Mau gua kasih sebuah surat legal gua nih, ha? Udah cuci tangan. Cuci tangan training juga. bagus Cuci Bang. tangan.
Kan trending baik maksudnya. Aduh. Ya itu tadi Ya, bener. yang gue mau bilang adalah kalau lu mau investasi di sesuatu yang high risk high return, lu mesti punya mental atau attitude, lu mesti bisa puas dengan keuntungan berapapun. Yang penting lu untung gitu. Karena biasanya orang itu greedy, ya kan? Namanya market, apalagi lu main di kripto ya. Kalau saham itu kan ada garis atas dan garis bawah. Kalau di saham Psikologi, itu main kayak gituan psikologi. Iya. Enak. Kalau di kripto itu kan benar kayak Norman bilang, itu kan masih sekarang volatile banget. Lu bisa turun, bisa naik gitu. Nah, ketika lu market lagi naik gini, kalau memang lu merasa mau jual, ya jual gitu. Jangan aduh kayaknya masih bisa nih. Masih bisa nunggu besok hilang deh. semua. Gitu. Besok tiba-tiba turun gitu kan. Nah, kalau misalnya itu nggak boleh greedy. Kalau lu memang mau tujuannya adalah supaya lu mengamankan apa yang udah lu invest, ya ketika lu emang udah untung, lu cairin, lu jual gitu. Jangan sampai lu akhirnya greedy dan malah membuat itu jadi kerugian. Gitu. Mental itu mesti ada, dan mental bersyukur juga gitu. Jangan nanti lu udah cairin nih, ternyata dia naik lagi, wah lu nyesel. Nah itu yang menurut gua harus dikurangin lah. Lu bersyukur aja lu udah bisa mendapatkan keuntungan segitu. Karena kalau lu gak bersyukur tuh gak akan ada puasnya. Lu akan selalu kayak mau terus lebih ya. Itu yang bisa bikin orang akhirnya bangkrut. Karena ya gitu, kegreediannya sendiri yang bikin dia tuh jadinya gak pakai logika lagi lah. Oke, last question ya. Masih ada Oke, ya? ada. Terakhir, singkat kok last question ini. Kan banyak nih orang kaya, ya kan? Banyak orang kaya di dunia ini. Berarti kalian suka melakukan investasi dong, ya kan? Kalian berarti seharusnya kalian punya role model. Gue boleh tahu nggak masing-masing dari kalian ini role model orang kaya di luar atau di Indonesia itu siapa? Dan kenapa? Ada banyak loh orang kaya, ada Jeff Bezos, ada Bill Gates, ada Jack Gak ada gue. Ma. Dah, itu jawaban gue. Gak ada. Oke, nggak ada. Kalau gua role model orang yang panutan kaya, lah. Wah, ini panutan banget nih. iya, gue jujur juga gue nggak ada. Karena kayak gue bilang tadi, semuanya gue diajarin dari bokap gue gitu. Jadi mungkin role model gue bokap gue. Meskipun ya bokap gue bukan masternya banget atau ahli-ahli dan nggak sesukses Bill Gates, Jeff Bezos segala macam gitu ya. Tapi seenggaknya ilmunya diturunin ke gue dan gue bisa olah lagi gitu loh. Oke. Karena kalau misalnya gue ngelihat ke yang terlalu atas juga sulit ya, kayak udah banyak banget yang dia pasti lewatin, yang dia jatuh bangun, yang kita nggak tahu ceritanya gimana kan. Karena kalau lu bukan keluarga kan belum tentu Nggak bakal itu. kasih tahu. Kalau menurut kayak Perut, biografi gitu. ya, biografi yang mereka yang menurut lo kayak wow ini orang keren banget. Gitu. Ya semuanya keren bang, kebanyakan Iya. mah. Iya, Semua miliarder. Sebenarnya ya mereka dari kecilnya tuh wah kerja keras banget sih emang. Iya, tapi balik lagi, mereka semua ada privilege gitu loh. Itu yang nggak boleh dilupakan sama orang-orang gitu. Contohnya Bill Gates, iya dia nggak kuliah, dia DO. DO-nya dari Harvard, bos. Iya benar. Dia emang pintar. Harvard. Itu duit, bos, Harvard, DO, kan? Elon Musk waktu itu juga sempet bangkrut kan, tapi dia invest berapa banyak ibaratnya. Itu duit juga gitu. Jadi semua yang jadi miliarder gitu, lu boleh ambil positifnya. Untuk semangat dia tidak menyerah, lu boleh ambil gitu. Tapi jangan lu mentah-mentah lu terima semua, lu nggak sadar kalau mereka itu ada privilege yang lu belum tentu punya gitu loh. Tapi Kalau ya, orang- DO dari kampus bilang Bill Gates aja di DO sukses. balik lagi sih, tapi tetap ya mereka hebat gitu. Maksudnya kita kalau Hebat. dikasih privilege itu juga susah Belum banget. tentu. Betul, itu betul. Balik lagi mereka tetap gila gitu loh. Kayak nggak mungkin. So, let's say semua orang yang DO dari Harvard punya chance yang sama, belum tentu bisa jadi kayak Bill Gates semua. Enggak. Tetap Lu pasti lo ada yang Bill Gates membedakan. lo setiap hari tidur paling cuma berapa jam. Iya, Kalau hard lagi work yang Kerja mereka lagi curahkan juga gila. kebayar akhirnya juga. Bayar. Gitu. Ya, gitu. Kalau lo Der ada nggak?
Kalau investasi ya pasti ya bapak investasi ya Warren Warren. Buffett ya kalau dari Warren luar. Buffett, ya. Ya soalnya gue ya sempet baca-baca juga sih tentang kisah dia emang gila sih. Dia waktu itu kalau nggak salah umur berapa? Dia 11 kayaknya kan tahun pas ya? sudah tua kan, bukan awal-awal kan. Warren Iya Buffett. karena compounding gitu kan dia. Dia Terus compound. stabil. Compounding Gitu. interest. Iya. Dia emang gila sih dari kecil aja waktu dia umur 11 tahun dikasih duit sama bapaknya duit jajannya malah dibeliin saham terus. Gua nggak ngerti sih dia anak umur segitu bisa ada pemikiran kayak gitu. Terus dia sering Aku- ngomong tuh dia nyesel, dia ngomong dia telat mulai invest saham umur 11, harusnya lebih muda lagi. Itu gila. Aku 11 tahun masih beli kartu Yu-Gi-Oh bang. Berarti greedy juga tuh ya. Ya itu sebenarnya lumayan greedy juga sih. Greedy kan itu kan? Lumayan greedy sih. Ya, wajar. Soalnya sih, kalau manusiawi pelajarin sih. compounding interest kan emang semakin Bertahun-tahun, makin lama umur makin panjang, gede. makin Iya. gitu kan. Betul. Dia gila. Compound sih. interest tuh kayak ya Bunga berbunga bol, ya. ya, Kayak lipat lah, digulung terus. kayak apa? Bola salju kecil, Ya. lama-lama jadi gede itu Ya. compound interest. Oh, Norman aman. Role person di role Miliarder. model di investment person. Ya pokoknya miliarder siapa aja. Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau investment ada. Nggak ada, maksud gua ini kan secara finansial segala macam gitu kan. Nah. Nggak ada Nah, sih. secara hidup, bukan secara hidup. Nggak, Iya, kalau kalau bukan secara hidup nggak ada. Yang lo kagumin juga nggak ada ya. Nggak ada. Kalau gua Nah, ada Norman sih. sebenarnya bisa Norman, nggak mau aja dia. Cool aja dia Norman. Asik. Apa? Bisa apa? Kalau gue Jadi. sama kayak Darren, gue nge-role modelin si Warren Buffett banget. Sama, karena emang Indo ada nggak Indo siapa lo? kalau Indo siapa? Sampurna, nggak mungkin. Lopeng Jarum. Lu tahu baca apa lu tentang Jarum lu? Jadi role model tuh lu harus tahu. Makanya nggak ada, bang. Makanya. Kalau di Asia ada, Asia Jack Ma, gua. Waduh, hidupnya sudah kayak apa itu bang? Yang punya Alibaba ya, Alibaba. Iya. Kabarnya sekarang gimana ya bang dia bang? Waduh, sebenarnya ya, Cuci tangan dulu aku. cuci tangan ya. Gak bisa ke itu loh kita, gak bisa ke sana ntar ngomongin dia. Cuci tangan dulu aku. Jangan. Indo. Ya oh, paling Indo. nggak ada. Kalau lu ada? Indo. Ada gue Sandiaga juga. Uno sih gua. Oh, Sandiaga Uno ya. Iya Ya betul. Ya. Nggak semua orang yang kebanyakan miliarder tuh nggak kuliah nggak apa, tapi sukses enggak. Sandiaga Uno S3 kaya, tetap sekolah juga penting gitu. Jadi jangan kalian kebanyakan miliarder kan DO ya kan, kisah hidupnya DO dikeluarin apa, terus miskin, terus apa, terus tahu-tahu jadi kaya. Enggak kayak gitu juga. Lihat Sandiaga Uno kan S3, tahunnya tinggi, kaya karena kepintarannya dia gitu. Jadi emang gimana kalian mengelola keuangan aja sebenarnya. Oke, jadi mungkin sampai sini dulu kali ya. Ya bang. Sudah. Penutup, kata-kata penutup ya bang ya. Aku kasih kata-kata penutup ya. Boleh, Anjay, boleh. boleh, Bang. Boleh. Kata-kata penutup itu kalian jangan membanding-bandingkan diri kalian sama orang lain. Ya, Betul. tiap orang itu punya jalan hidup dan jalan rezekinya masing-masing. Contohnya Bill Gates 30 tahun jadi miliarder, ya kan? Tapi ada juga orang yang baru kaya di umur kayak Warren Buffett baru kaya. Jujur. Paling ini kali 60-70 kayaknya deh. Jadi miliarder 60 tahun, 50 tahun. Kayak kurang lebih Kayak- 60-70. yang paling simpel lah KFC lah. KFC bang. Ya, itu. KFC. KFC kan dia baru berhasil ketika udah tua gitu. Jadi Nah, kadang lu mungkin ngelihat ada temen lu yang dari muda bisa sukses. Lu mungkin ngelihat ada siapa yang baru umur 20-an bisa jadi miliarder. Ya itu udah jalan rezekinya dia gitu. Tapi bukan berarti lu jadinya pasrah menyerah gitu ya. Enggak juga ya. Tetap berusaha terus gitu. Cuma kalau lu emang belum bisa sukses yang lain, ya lu jangan jadi kecil hati, jangan lu jadinya iri gitu. Lu tetap berusaha karena percaya aja hard work itu pasti pays off gitu. Lu nggak mungkin dihianatin lah. Kalau lu udah bekerja keras terus, lu udah coba, lu udah jatuh bangun, pasti akan ada titik di mana itu semua akan terbayarkan dan lo akan sukses. Cuma ya waktunya nggak tahu kapan. Jadi keep trying gitu. betul.
Bagus. Keren banget abang. Inspirasi banget lo. Becek. Trust aku the lo process ya dengerin, bang ya. Let's go bang. Trust the process, grind every day. Sekarang role model aku ada bang. Di Sobat Devin bang. Ada bang. Boleh tanya Oke Bang. deh. Sama Semoga ini. Apa bang? Ada lagi bang? Kalau kata Jeff Bezos, day one mentality bang. Apa Jadi lu itu kan maksudnya? kalau hari pertama semangat lu tuh menggebu banget. Nah itu lu harus keep iya. gitu terus tuh. Keep the day one mentality ya. Iya. Harus Belajar sama terus terus, sampai akhir finish pun mental lo harus Harus gitu. semangat terus. Iya. Oke. Wes nih udah lama ya, udah 50 menitan juga. Jadi Sikat, kita Bang. akhirin dulu sampai di sini. Semoga ini membantu dan kita bukan pakarnya sekali lagi. Oke. Not kita financial advice, do your Ya. own research. lakukan sendiri, tapi seenggaknya kalau ada hal yang bisa membantu kalian ya bagus gitu. Kalian bisa ambil positifnya. Tapi ingat, jangan meniru orang lain tapi lakukan dengan cara kalian sendiri. Oke, jadi sampai di sini dulu podcast kita. Jangan lupa di like, di share, di join membership kita berlima, oke, untuk support kita dan ya Subscribe sampai- channel Cucu Rutut juga. ya, di subscribe, Closing. Pak lo di dia. Udah sulit follow, emang closingnya. di follow IG kita Ya, semua itulah, juga guys. ya. Berapa tahun Oke. Ton jadi YouTuber Ton? Aduh, kalian gak tahu aja aku intro suka ngulang-ngulang loh sampai 5 kali. Twitter belum bang, parah banget. Aku gak ada Twitter bang, udah ya. Sampai Ya, sini ya, dulu, cheers guys and Bye bye. bye.